Salam sukses untuk pelajar hebat. Halo, perkenalkan nama saya Kiki Rianti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang aplikasi perkantoran pada mata pelajaran informatika. Nah, apa itu aplikasi perkantoran? Apa saja subkomponen pada materi aplikasi perkantoran? Maka dari itu kita simak terus video pembelajaran kali ini. Nah, apa sih itu mata pelajaran informatika? Jadi informatika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum merdeka. Informatika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan. Jadi informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang komputasi, teknologi informasi, dan pengolahan data. Informatika merupakan singkatan dari kata informasi dan otomatisasi. Informatika memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi, otomatisasi proses, dan pengolahan informasi di masyarakat modern. Baik, kita masuk ke dalam subkomponen atau elemen pokok pada materi aplikasi perkantoran yang terdiri dari 4 elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembahasan tentang sejarah perangkat lunak pengolah kata, yang kedua pengolah kata mekanis, yang ketiga pengolah kata elektromekanis dan elektronik, dan yang terakhir atau keempat, ada perangkat lunak pengolah kata. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian aplikasi perkantoran. Nah, apa itu aplikasi perkantoran? Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai fungsi aplikasi perkantoran mempermudah para pekerja dalam membuat, mengedit, menyimpan, dan berbagi berbagai jenis informasi dan dokumen. Aplikasi perkantoran biasanya memiliki paket perangkat lunak pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan program presentasi. Aplikasi perkantoran paling awal dikembangkan oleh Micropro Internasional di awal 1980-an yang dinamakan Starbus. Namun pada tahun 1990-an muncul perangkat lunak Microsoft Office yang sampai saat ini mendominasi pasar dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai Microsoft Office Word. Aplikasi Microsoft Office Word adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi bernama Microsoft. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1983. Nama pertamanya adalah Multi-Tool Word dan pada waktu itu hanya bisa digunakan pada sistem Xenix. Penggunaannya pada Microsoft Windows sendiri baru bisa sekitar 1989. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, berkembang dan beradaptasi dengan cepat menjadi salah satu software dengan pengguna terbanyak dan mengeluarkan beberapa versi dari yang pertama, yaitu versi 1983 sampai yang paling terbaru yaitu 2016. Adapun tampilan dari menu aplikasi Microsoft Word yang dimana ini berfungsi untuk membantu penggunanya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dalam pembuatan teks, tulisan dokumen, dan sebagainya. Pekerjaan yang berkaitan dengan dokumen tersebut dapat berupa membuat, menyunting, hingga memformat suatu dokumen secara khusus. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan dari subelemen materi aplikasi perkantoran. Yang pertama yaitu ada sejarah perangkat lunak pengolah kata. Pengolah kata adalah aplikasi yang berkembang dari evolusi mesin mekanis. Sejarah pengolah kata adalah cerita tentang otomatisasi bertahap dari aspek fisik penulisan dan penyuntingan yang kemudian berkembang menjadi teknologi yang disempurnakan bagi perusahaan maupun individu. Sepanjang sejarah, ada 3 jenis pengolah kata: mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Nah, dapat dilihat gambar di samping ini merupakan mesin ketik yang diciptakan oleh Christopher Latham Soles, yang dimana mesin ketik ini berfungsi untuk membantu mencetak nomor halaman dalam buku dan nomor seri pada tiket dan barang-barang lainnya.
Kemudian yang kedua adalah pengolah kata mekanis. Perangkat pengolah kata pertama yang serupa dengan mesin tik dipatenkan oleh Henry Mill untuk mesin yang mampu menulis dengan sangat jelas dan akurat sehingga kita tidak dapat membedakannya dari mesin cetak. Dapat dilihat gambar di samping ini, merupakan mesin tik pertama dengan ukuran besar yang diciptakan oleh Christopher Latham Soles pada akhir abad ke-19 yang digambarkan sebagai piano sastra. Selanjutnya, yang ketiga pengolah kata elektromekanis dan elektronik. Pada akhir 1960-an, IBM mengembangkan mesin ketik elektromekanis atau elektrik yang disebut IBM MTST, Magnetic Tape Selectric Typewriter. Model mesin ini dikembangkan dengan fasilitas perekaman dan pemutaran pita kaset magnetik, pengendalian dan kumpulan relay listrik. Mesin ini memiliki pembungkus kata otomatis walaupun tidak memiliki layar. Nah, mesin IMB Selectric Typewriter dan kasetnya bisa kalian lihat di samping ini yang masih sederhana. Yang dimana mesin ini memiliki pembungkus kata otomatis walaupun tidak memiliki layar, karena memungkinkan penulisan ulang teks yang telah ditulis di kaset lain dan dapat berkolaborasi dengan mengirim rekaman ke orang lain untuk disunting atau disalin. Pada tahun 1969, kaset itu diganti dengan kartu magnetik. Kartu magnetik ini mampu digunakan untuk merekam pekerjaan penyuntingan yang selanjutnya dapat dibaca dan disunting. Kemudian pada awal 1970-an, pengolah kata kemudian berkembang menjadi berbasis komputer dengan beberapa inovasi, meski hanya dengan perangkat keras khusus. Pada tahun 1978, Lexitron Corporation menjadi perusahaan pertama yang menciptakan komputer dengan pengolah kata, dengan layar tampilan video berukuran penuh CRT floppy disk berukuran 51/4 inci, yang menjadi standar di bidang komputer pribadi. Perhatikan gambar di samping ini, merupakan mesin microcomputer VT202 watt prosesor, yang dimana masih terlihat sederhana. Yang terakhir atau yang keempat perangkat lunak pengolah kata. Awalnya, sebagian besar perangkat lunak pengolah kata awal mengharuskan pengguna menghafal kombinasi tombol semi-mnemonik, seperti Ctrl+C, Ctrl+P, dan lainnya untuk melakukan tas tertentu. Tidak dengan menekan tombol seperti copy, paste, bold, dan lainnya, seperti yang sekarang kita lakukan. Namun, pada akhir 1980-an muncul inovasi printer laser dan pendekatan antarmuka untuk pengolah kata yang disebut What You See Is What You Get, yang merupakan antarmuka grafis atau Graphical User Interface (GUI). Sehingga semakin banyak teknologi digunakan, dan karena popularitas yang makin meningkat dari sistem operasi Windows pada tahun 1990-an, kemudian membawa Microsoft Word. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Persiapkan alat tulis kalian ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tampilan layar, menu, dan ikon yang ada pada Microsoft Word. Mari kita mulai. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, ini adalah tampilan layar Microsoft Word. Tampilan ini terdiri dari yang pertama, ada file. File berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Yang kedua, ada toolbar akses cepat. Toolbar akses cepat ini terletak di pojok kiri atas Microsoft Word. Berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Yang ketiga, peluncur kotak dialog.
Peluncur kotak dialog berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Selanjutnya ada kursor. Kursor merupakan tempat untuk mengetikkan teks. Kursor ditandai dengan garis hitam yang berkedip-kedip. Kemudian ada zoom. Zoom berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat. Zoom terletak pada pojok kanan bawah Microsoft Word. Yang terakhir ada halaman kerja. Halaman kerja berupa tampilan kertas kosong putih. Fungsinya sebagai halaman kerja. Jadi, jika kalian ingin mengetikkan dokumen, kalian bekerja pada halaman kerja. Setelah kalian mengetahui tampilan layar, Ibu akan menunjukkan ikon dan menu yang ada di Microsoft Word. Apa itu ikon dan menu? Ikon adalah lambang atau gambar yang mewakili keterangan tertentu. Keterangan itu biasanya berupa informasi. Beberapa contoh ikon di bawah ini adalah yang pertama, ikon save. Ikon save atau ikon penyimpanan dilambangkan dengan gambar diskette yang berfungsi untuk menyimpan dokumen. Jadi, jika kalian membuat dokumen dan ingin menyimpannya di komputer, kalian menggunakan ikon save. Yang kedua, ikon open. Ikon open atau ikon pembuka dilambangkan dengan gambar folder yang terbuka. Berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah kalian buat dan sudah kalian simpan sebelumnya. Yang ketiga ada ikon print. Ikon print atau ikon pencetak dilambangkan dengan gambar printer. Berfungsi untuk mencetak file atau dokumen di kertas. Selanjutnya, menu. Jika ikon diwakili oleh lambang, maka menu diwakili oleh teks. Ingat ya anak-anak, ikon diwakili oleh lambang atau gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Menu berfungsi sama dengan ikon. Contoh menu antara lain dapat kalian lihat: Home, Insert, Page Layout, Preference, Mailing, Review, View, dan Acrobat. Itulah dia penjelasan mengenai tampilan layar, menu, dan ikon pada Microsoft Word. Selanjutnya kita akan mengisi soal kuis, yang dimana pada kuis kali ini terdapat 5 soal pertanyaan berupa pilihan ganda. Soal nomor 1. Gambar manakah di bawah ini yang merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengolah kata? A. Microsoft PowerPoint. B. Microsoft Word. C. Microsoft OneNote. D. Microsoft Excel. Soal nomor 2. Nama gambar ikon di bawah ini adalah A. Save. B. Print. C. Open. D. Font. Nomor 3. Nama gambar ikon di bawah ini adalah A. Save. B. Print. C. Open. D. Font. Soal nomor 4. Nama gambar ikon di bawah ini adalah A. Save. B. Print. C. Open. D. Font. Soal nomor 5. Fungsi ikon di bawah ini berguna untuk A. Membuat penomoran paragraf. B. Membuat paragraf. C. Membuat bingkai halaman. D. Membuat subscript. Baik, itulah dia materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.